Hari ini timnas Indonesia akan bertolak ke Sydney, Australia untuk melakoni laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Bernardin Mario dan juru kamera Muhammad Zuhal langsung dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berni, selamat sore. Kapan timnas Indonesia dijadwalkan terbang ke Australia? Ya Reza, kalau kita melihat jadwal penerbangannya sesuai dengan tadi percakapan saya dengan manajer timnas Sumarji mengatakan bahwa mereka akan bertolak dari Fairmont menuju ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti dilanjutkan terbang ke Sydney, Australia menggunakan pesawat Garuda. Dan kalau melihat dari jadwal penerbangan pesawat komersil Garuda, ini hanya ada satu penerbangan saja yang direct langsung ke Sydney, Australia dan akan terbang pada pukul 22:40 waktu Indonesia bagian Barat atau hampir pada pukul 11 malam nanti. Namun kami belum bisa memastikan apakah timnas Indonesia bersama dengan Patrick Kluivert dan juga 13 anggota staf kepelatihan akan menggunakan pesawat komersil tersebut atau mencarter pesawat seperti yang sebelum-sebelumnya pernah dilakukan oleh PSSI. Mengingat memang waktu persiapan yang sangat sedikit, hanya 4 atau 3 hari saja untuk melakukan persiapan sebelum laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 sehingga kondisi prima dengan segala macam kepadatan jadwal mereka bermain di klub masing-masing sangat diperhitungkan untuk jadwal keberangkatan dengan menggunakan pesawat charteran seperti pada sebelum-sebelumnya. Namun menggunakan pesawat komersil pun tidak menjadi alasan bagi Patrick Kluivert dan skuad Garuda untuk bisa meraih hasil poin penuh saat bertandang ke Sydney menjamu Australia dalam laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan untuk berangkatan nanti malam, Reza, ini akan ada 8 pemain yang berlaga di Liga 1 akan bertemu dengan 4 pemain yang saat ini dikabarkan sudah tiba di Sydney, Australia. Dan 8 pemain tersebut adalah Ricky Kambuaya, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, kemudian ada Septian Bagaskara, Hoki Caraka dan juga Ramadan Sananta yang nanti akan berangkat bersama dengan pelatih kepala Patrick Kluivert dan 13 staf kepelatihan lainnya mulai dari Alex Pastor, Denny Lanzat sampai dengan asisten pelatih fisik dari Indonesia yang baru saja diumumkan kemarin yakni Sofi Imam. Nanti mereka akan bertolak dan tiba pada esok hari di Sydney, Australia dan akan lanjut istirahat ataupun langsung melakukan latihan fisik secara singkat atau secara ringan. Mulai dari gym atau lari-lari kecil di lapangan latihan yang sudah disediakan oleh pihak Federasi Sepak Bola Australia. Dan kalau melihat dari jadwal keberangkatan masih ada beberapa pemain yang memang belum bisa berangkat hari ini juga. Misalnya Dean James yang masih harus membela Go Ahead Eagles pada malam nanti di laga lanjutan di Eredivisie. Kemudian juga ada Max Hilgers yang masih harus membela FC Twente. Kemudian ada Jay Izzes yang masih harus bermain untuk Venezia di laga lanjutan Serie A Italia. Kemudian Kevin Dix yang masih harus membela Copenhagen sampai dengan Pratama Arhan yang berlaga untuk Bangkok United di Liga Thailand. Sehingga untuk 21 pemain yang maksud kami ada 17 pemain yang masih harus melakoni laga di klub mereka masing-masing akan berangkat menyusul besok dan diharapkan sudah bisa tiba pada tanggal 18 Maret atau paling telat 17 Maret malam karena memang jadwal yang singkat ini Reza sangat berharga bagi mereka untuk bisa mengembalikan tenaga dan juga energi akibat kelelahan bermain di klub masing-masing. Dan tadi juga menurut Sumarji, para pemain ini nanti setibanya di Australia juga akan langsung melakukan analisa singkat melawan Australia di putaran pertama di mana di putaran pertama ini Reza, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sehingga diharapkan di debut pertamanya Patrick Kluivert, Indonesia mampu bermain sama yakni menahan hasil imbang ataupun bahkan meraih 3 poin penuh. Mengingat saat ini sudah ada tambahan amunisi, ada 4 pemain baru yang dinaturalisasi, ada 4 pemain diaspora baru yakni Dean James, Ole Romini, Joey Pelipesi dan juga Emil Audero. Sehingga diharapkan dengan kehadiran 4 pemain baru dan juga staf kepelatihan yang baru, ini ada angin baru, ada angin segar bagi timnas Indonesia dalam melakoni laga melawan Australia di putaran kedua babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Reza. Berni, lalu soal 4 pemain timnas yang berangkat lebih dulu, apakah sudah tiba di Australia? Ya Reza, untuk 4 pemain yang sudah berangkat lebih dahulu saat ini kabarnya sudah tiba di Australia, yakni ada Justin Hapner, Sandy Walsh, Rafael Strike dan juga Tom Hay. Di mana keempat pemain ini sudah berangkat karena jadwal mereka untuk bermain bagi klub mereka masing-masing sudah selesai pada hari Jumat dan pada Sabtu dini hari tadi.
Seperti misalnya Justin Hubner yang sudah melakoni laga bersama Wolverhampton Under 21 yang pada hari Jumat kemarin mampu menang dengan skor 1-3 saat melawan lawannya. Kemudian ada juga Sandy Walsh yang bermain untuk Yokohama Marinos pada Sabtu dini hari kemarin. Ini juga dikabarkan sudah berangkat setelah diberangkat pada Sabtu malam dan sudah tiba di Sydney, Australia dan sudah memulai istirahat lebih dahulu sebelum nanti bergabung dengan gelombang kedua yang rencananya malam ini akan berangkat. Kemudian ada juga Rafael Strijk yang membela Brisbane Roar, salah satu klub yang bermain di Liga Australia, dan ini sebenarnya tidak terlalu jauh, Reza. Sehingga apabila bermain hari ini juga sebetulnya dia bisa menggunakan jalur darat untuk bisa tiba ataupun jalur udara dari Brisbane menuju ke Sydney. Sama halnya juga dengan Tom Hay yang sudah membela Almar City dan kabarnya saat ini sudah tiba dan tinggal menunggu gelombang kedua dan gelombang ketiga yang rencananya akan berangkat pada malam hari ini dan esok hari. Sehingga kita harapkan seluruh pemain ini sudah dapat berkumpul setelah telatnya 17 malam ataupun paling telat pada tanggal 18 Maret pagi sehingga mulai bisa melakukan latihan-latihan awal ataupun melakukan latihan-latihan singkat seperti berlari di treadmill di gym mereka masing-masing untuk memulihkan kondisi badan sehingga nanti dalam pengenalan strategi pada tanggal 19 ini dapat lebih lancar, dapat dengan energi yang lebih segar sehingga pada tanggal 20 Maret kita bisa mendapat hasil yang positif, baik itu hasil menang ataupun hasil imbang sekalipun untuk bisa mempertahankan asa Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Demikian Reza, kembali ke Anda di studio. Bernardin Mario, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.